Menurut studi, 50% ibu hamil mengalami kekurangan gizi. Lalu, bagaimana cara mengatasi pemenuhan gizi pada ibu hamil? Dan apa itu pemenuhan nutrisi untuk ibu hamil? Pengertian gizi seimbang bagi ibu hamil merupakan makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh selama kehamilan dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil. Gizi bagi ibu hamil. Ibu hamil mengalami peningkatan kebutuhan gizi. Hal tersebut dipengaruhi oleh 1. Adanya janin dalam kandungan yang terus berkembang memerlukan asupan gizi yang baik bagi janin tersebut, sehingga kebutuhan gizi tidak hanya untuk ibu saja, tetapi untuk janinnya juga. Kemudian yang kedua, pemenuhan nutrisi yang baik dan sesuai bagi ibu hamil juga berperan penting dalam mempertahankan kesehatan ibu sendiri, terlebih saat ini dalam kondisi COVID-19. Sehingga harus selalu menjaga kekebalan tubuh dengan pemenuhan gizi yang maksimal. Yang ketiga, selain dipengaruhi oleh janin dan kesehatan ibu, peningkatan kebutuhan zat gizi sangat berperan sebagai cadangan masa laktasi, terlebih pada kehamilan trimester akhir. Dan yang terakhir adalah membantu proses penyembuhan luka persalinan. Yang selanjutnya adalah peningkatan kebutuhan zat gizi. Peningkatan kebutuhan zat gizi ibu hamil berbeda di setiap trimesternya. Kebutuhan gizi naik perlahan-lahan seiring dengan pertumbuhan janin. Pertumbuhan janin pada trimester 1 hingga 3 tumbuh dengan pesat sehingga makanan yang dibutuhkan juga meningkat. Seperti pada trimester 1, peningkatan energi yang dibutuhkan tidak sebanyak dengan trimester 2 dan 3. Peningkatan kebutuhan protein pada semester 3 lebih banyak dibandingkan dengan trimester 1 dan 2. Hal ini berkaitan dengan fungsi protein sebagai zat pembangun dan memperbaiki jaringan tubuh pada bayi. Selain pada zat gizi makro seperti lemak, protein, dan karbohidrat, peningkatan kebutuhan juga terjadi pada vitamin dan mineral. Selama proses kehamilan, zat besi sangat dibutuhkan untuk mensuplai pertumbuhan janin dan plasenta, serta meningkatkan sel darah merah ibu. Diperlukan konsumsi makanan yang dapat meningkatkan absorpsi zat besi, yaitu makanan yang kaya akan vitamin C seperti buah-buahan. Dan ibu sebaiknya menghindari penghambat absorpsi zat besi, seperti konsumsi teh dan kopi setelah makan, terlebih memakan makanan yang tinggi zat besi. Yang selanjutnya adalah asam folat. Konsumsi asam folat sangat penting bagi ibu hamil, terlebih pada awal kehamilan. Kekurangan asam folat dapat menyebabkan kecacatan tabung syaraf, yang merupakan kecacatan pada otak atau sumsum tulang belakang pada bayi. Untuk itu, tetap disarankan bagi ibu hamil untuk selalu mengkonsumsi suplementasi zat besi dan asam folat yang diberikan. Suplementasi tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan ibu dan janin. Yang selanjutnya adalah kalsium. Ibu hamil dan bayi membutuhkan kalsium untuk menunjang pertumbuhan tulang dan gigi serta persendian pada janin. Jika kebutuhan kalsium tidak tercukupi, kalsium yang dibutuhkan bayi akan diambil dari tulang ibu yang mengakibatkan tulang ibu menjadi keropos. Di porsi 1 kali makan ibu hamil yang seimbang, terdapat kandungan karbohidrat, protein yaitu protein nabati dan hewani, lemak, vitamin, dan mineral dalam satu porsinya. Berikut merupakan anjuran porsi makan dalam 1 kali makan, di mana dalam 1 porsi makan mengandung 1 karbohidrat, yaitu nasi yang dapat digantikan dengan sumber karbohidrat lain seperti umbi, serealia, dan lain sebagainya. Kemudian protein hewani yang bersumber dari daging, ikan, telur, dan lain sebagainya. Protein nabati yang bersumber dari kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Lalu ada sayuran yang dapat dikonsumsi dalam 1 mangkuk dengan beragam jenis sayuran dapat dikombinasi dengan sayuran yang lainnya. Yang terakhir adalah buah-buahan yang beraneka ragam seperti jeruk, apel, pisang,
sesuai dengan minat dan selera ibu. Dari beberapa kelompok pangan ini dikonsumsi sesuai dengan anjuran dalam porsi 1 kali makan seperti pada tabel berikut. Frekuensi makan yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Setiap trimester berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan di setiap trimesternya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, ibu hamil tetap harus memperhatikan frekuensi makan yang sudah dianjurkan setiap trimesternya. Selanjutnya adalah mengenai konsumsi air putih. Minum air putih lebih banyak dapat menyebabkan meningkatnya volume darah, mengatur keseimbangan asam basa tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Asupan air minum untuk ibu hamil sekitar 2.400 hingga 2.700 ml per hari atau setara dengan 8-9 gelas sedang dalam sehari. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apabila asupan kalsium dan zat gizi kurang, sangat diperlukan oleh ibu hamil dan janinnya. Maka ibu hamil harus memenuhi kebutuhan dengan bahan makanan selain suplemen yang diberikan. Makanan yang banyak mengandung zat besi adalah daging yang berwarna merah, sayur bayam, dan kacang-kacangan. Bahan makanan atau tumbuhan yang banyak mengandung kalsium adalah susu dan olahannya. Ibu hamil juga perlu mengkonsumsi makanan yang tinggi asam folat, yaitu brokoli, kacang hijau, hati, dan lain sebagainya. Pola makan ibu hamil dipengaruhi oleh trimesternya. Terdapat beberapa kondisi pada ibu hamil yang dapat mempengaruhi pola makannya. Seperti halnya pada trimester 1. Masalah yang mempengaruhi asupan ibu hamil biasanya adalah mual dan muntah. Untuk itu, disarankan bagi ibu hamil untuk makan dengan porsi kecil tetapi dengan frekuensi sering. Disarankan juga untuk makan makanan yang kering, tidak mengandung banyak air, hindarkan makanan yang berbumbu tajam dan berminyak. Pada trimester 2, nafsu makan ibu hamil lebih meningkat daripada trimester 1. Untuk itu, disarankan bagi ibu hamil untuk makan teratur dengan memenuhi kebutuhan gizi secara maksimal, dengan memanfaatkan nafsu makan yang sedang baik dibandingkan dengan trimester 1. Pada trimester 3, pertumbuhan dan perkembangan janin jauh lebih cepat dari biasanya. Nafsu makan ibu juga membaik. Pada trimester ini, diperlukan pertambahan nutrisi untuk persiapan persalinan. Untuk itu, disarankan bagi ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan dengan porsi kecil tetapi sering. Hal ini berkaitan dengan lambung yang sedikit terdesak karena pertumbuhan janin. Kurang gizi pada ibu hamil merupakan dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa dampak yang dapat terjadi akibat kekurangan gizi ibu hamil adalah ibu merasa lemah, anemia pada ibu yang disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi, kemudian kurangnya energi kronik, terhambatnya pertumbuhan janin karena asupan ibu kurang dari kebutuhan sehingga janin tidak tumbuh dengan baik. Kemudian, kurangnya asupan zat besi oleh ibu juga dapat menyebabkan anemia pada bayi. Dan yang terakhir adalah berat badan lahir rendah atau BBLR. Ibu dengan KEK dan anemia dapat menambah peluang untuk melahirkan bayi BBLR. Bayi BBLR dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting pada bayi tersebut. Hal tersebut dapat diketahui dengan mengukur lingkar lengan untuk memantau status gizi ibu. Ibu juga harus memantau pertambahan berat badan untuk mengetahui apakah pertambahan berat badan ibu normal selama kehamilan. Untuk memantau kesehatan janin, ibu harus disiplin dalam memeriksakan tumbuh kembang janin ibu. Berikut adalah penyuluhan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan semoga ibu-ibu semua diberikan kelancaran hingga proses persalinan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.